Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Rahmaningrum, NIM B100-200-493. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen persediaan. Dalam suatu perusahaan pasti terdapat yang namanya persediaan atau stok. Stok itu sendiri merupakan barang-barang atau sumber daya yang disimpan di dalam gudang yang akan digunakan di kemudian hari oleh perusahaan dalam proses penjualan ke pihak konsumen. Persediaan yang ada dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, maupun barang yang sudah jadi. Persediaan atau stok yang terdapat di gudang tetap harus diperhatikan dan dikendalikan, meskipun disimpan dan belum akan digunakan. Hal tersebut dinamakan pengendalian persediaan atau biasa disebut dengan stok kontrol. Stok kontrol itu sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi supaya terpenuhi secara optimal sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya resiko yang akan terjadi. Pengendalian persediaan harus dilakukan dengan seimbang. Jika persediaan terlalu besar atau overstock, maka beban-beban biaya yang akan menyimpan dan menjaga persediaan di dalam gudang akan tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan pemborosan. Begitupun sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil atau dapat dikatakan kurangnya persediaan atau out of stock, maka waktu pengiriman barang yang telah disepakati bersama antara perusahaan dengan konsumen akan menjadi terhambat. Hal itu yang akan membuat konsumen beralih ke perusahaan lain dalam membeli barang. Di sini saya mencantumkan metode. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengendalian persediaan pada perusahaan manufaktur. Antara lain yang pertama, ada continuous review method. Merupakan di mana metode ini merupakan posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik, di mana sistem deterministik itu adalah sistem di mana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti, dengan adanya penambahan persediaan pengaman atau safety stock yang sedikit. Pemesanan barang ini dilakukan berdasarkan metode ini dilakukan dalam jumlah per lot dengan pesanan yang selalu sama. Periode pemesanan dalam metode ini tidaklah tetap. Kemudian yang kedua ada periodic review method, yang dimana jarak waktu antara dua pesanan dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini, persediaan pengaman atau safety stock sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa periode pesanan datang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, di sini ada EOQ atau Economical Order Quantity, di mana metode ini digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan dan biaya pemesanan persediaan. Kemudian, kenapa perusahaan mempunyai persediaan? Nah, persediaan itu sendiri diperlukan untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar. Contohnya, jika suatu perusahaan membutuhkan bahan mentah untuk proses produksinya, bahan mentah akan datang pada saat itu juga. Jika situasi tersebut terjadi, maka persediaan bahan mentah tidak diperlukan. Tetapi kenyataannya bahan mentah bisa terhambat datang. Untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut atau yang dinamakan ketidaksempurnaan pasar, persediaan perlu dilakukan, sehingga proses produksi tidak akan terhambat hanya karena bahan mentah belum datang. Kemudian yang terakhir, menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Contohnya nih ya, persediaan terlalu kecil, yang dimana hilangnya kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba. Kemudian persediaan terlalu besar, adanya biaya besar yang memperkecil laba ataupun memperbesar resiko. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.